Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 28920500040, Prodi Manajemen, mata kuliah Statistik Bisnis. Di presentasi kali ini saya membawakan materi tentang pengertian statistik, contoh pengajuan statistik, penggunaan statistika, dan banyak lainnya. Yang pertama, pengertian statistik. Asal kata statistik, statia, atau kita sebut sama dengan catatan administrasi pemerintahan di US. Stokos, anak panah, dari bahasa Yunani, sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Pengertian statistik sama dengan data. Statistik atau kita sebut ukuran sampel dugaan dari parameter. Statistik, ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Contoh penggunaan statistika yaitu ada akuntansi, accounting, dan keuangan finance. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur-prosedur pengambilan sampel yang memenuhi kaidah statistik. Lalu di keuangan, penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Contoh penggunaan statistika ada di pemasaran, marketing, dan ekonomi. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk dimintai pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Survei ya biasanya teman-teman survei statistik dulu. Lalu ada ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Nah, ini biasanya dianalisis. Syarat data baik. Yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Asitis. 2. Data harus mewakili, representatif. 3. Kesalahan baku. Yang keempat, harus tepat waktu, up to date. Yang kelima, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Data variabel adalah data sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Ada 2 variabel yaitu discrete dan continue. Data menurut skala pengukuran yaitu ada nominal dan ordinal. Nominal itu sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Ordinal selain memiliki sifat nominal juga menunjuk pada peringkat, yaitu tingkat pendidikan SD, skala perusahaan besar atau sedang. Data menurut skala pengukuran yaitu ada interval dan rasio. Selain memiliki sifat data ordinal juga memiliki sifat interval antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap, contohnya temperatur. Lalu ada rasio yang memiliki sifat dan interval. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antar dua nilai yang punya arti. Contoh kasusnya adalah tinggi badan, berat badan, dan waktu. Jenis data menurut sifatnya yaitu kualitatif, berubah label nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Skala pengukuran data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran bos sangat lancar, dan sebagai berikut. Jenis data menurut sifatnya yaitu kuantitatif, yaitu mengindikasikan seberapa banyak, how many, atau how much. Data selalu numerik. Skala pengukuran misalnya rata-rata nilai matika siswa 80, biaya SPP 100.000, 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Jenis data menurut sumbernya, yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan kegiatan. Yang kedua data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan kegiatan di luar suatu organisasi. Jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu ada cross-sectional data yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama dan hampir sama. Lalu yang kedua ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu periode tertentu. Contohnya pergerakan nilai tukar rupiah, produksi padi Indonesia tahun 1997 sampai dengan 2006.
Ada lagi jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk pada tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Nah, di ikhtisar pembagian data kita bisa lihat ya di sini teman-teman diagramnya. Dari data ini dia terpecah menjadi ada yang menurut sifat, menurut sumber, menurut memperoleh, cara memperoleh, menurut waktu pengumpulannya. Menurut sifat itu terbagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Lalu menurut cara memperoleh ada di primer dan sekunder. Di waktu pengumpulan ada time series dan cross section. Nah, dari menurut sumber ini ada internal dan eksternal. Dari diagramnya teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di metodologi pemecahan masalah secara statistik bisa teman-teman lihat di sini. Bisa disimak ya teman-teman. Dan ada exercise. Bisa dilihat juga di sini penjelasannya ada company, ada price, ada annual dividend dan sektor. Di sini ada beberapa pertanyaan, how many element are the data set? Yang kedua, how many variable and the data set? Yang ketiga, which variable and qualitative? Di sini ada sampai dengan kurang lebihnya ada 6 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek dari beberapa sumber yang lainnya. Mungkin segitu aja penjelasan saya. Singkatnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.